Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa yang heran. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar ada angin ribut yang terjadi di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat kami. Ada pohon-pohon yang patah, bahkan ada yang tumbang, dan ada pula atap rumah yang berterbangan. Bukan saja kerugian materi yang dialami, tetapi situasi seperti ini bisa saja merenggut nyawa seseorang. Tapi syukurnya pada waktu itu tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini, kita juga menemukan tentang suatu peristiwa, itu adalah angin ribut. Murid-murid Yesus tentu tidak pernah memikirkan bahwa perjalanan menggunakan perahu kali ini akan menjadi perjalanan yang cukup menegangkan bagi mereka. Waktu itu mereka bersama guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Namun Yesus pada waktu itu sedang tertidur. Mereka berlayar menggunakan perahu di tengah danau Galilea. Dan dicatatkan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Saudara, danau Galilea adalah sebuah perairan yang luasnya relatif kecil dengan panjang 20,8 km, lebar 11,2 km. Tetapi dalamnya 45,7 meter dan garis pantainya 207,3 meter di bawah permukaan laut. Angin ribut yang datang memang tiba-tiba bisa saja muncul dari atas gunung-gunung sekitarnya, dan angin ribut nyaris tanpa ada peringatan. Ketika angin ribut datang, menggoncangkan air menjadi gelombang yang hebat, bisa mencapai setinggi 6 meter. Pada saat itu, murid-murid Yesus dalam keadaan yang berbahaya karena ada angin ribut membuat gelombang tinggi dan gelombang itu menimbus perahu mereka. Kata menimbus itu berarti menutupi. Bayangkan saja perahu mereka sedang diliputi atau ditutupi oleh air gelombang yang sangat besar. Bahkan situasinya pasti sangat menegangkan. Saudara, murid Yesus bukan orang-orang yang tidak pernah menghadapi suatu situasi di atas perahu dengan angin kencang dan gelombang. Karena kebanyakan mereka adalah nelayan, dan itu adalah peristiwa yang sudah biasa. Tetapi pada saat itu situasinya begitu menakutkan mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-25, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata kepada dia, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Perkataan mereka menyiratkan suatu ketakutan yang dalam tentang sesuatu hal yang sedang mereka rasakan. Namun Tuhan Yesus menegur tentang sikap hati iman mereka. Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Tuhan Yesus bangun dan ia menghardik angin dan danau itu. Menghardik berarti membentak atau memerintahkan angin dan danau. Sehingga saat itu, seketika itu pula, teduhlah angin dan danau itu. Kuasa Allah didemonstrasikan. Alam tunduk kepada perintah Yesus. Semengerikan apapun situasi pada saat itu, saat Yesus berkata, saat Yesus bersabda, tidak ada kuasa alam yang mampu mengatasi kuasa Tuhan Yesus. Sesungguhnya, Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dia adalah penguasa atas dunia ini. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa
bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah pribadi, pencipta, penguasa, dan hidup kita pun ada di dalam genggaman Tuhan. Dan pasti ada kuasa yang ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Kuasa Kristus menundukkan segala yang tampak kuat di muka bumi ini. Karena itu, ketika kita pun mengalami angin ribut dalam perjalanan hidup kita, maka serahkanlah itu pada Tuhan Yesus, karena Ia punya kuasa yang heran. Ia sanggup melepaskan kita dari setiap angin ribut yang dapat menggoncangkan kita. Percayalah dengan iman yang teguh, Kristus Tuhan pasti mampu menolong. Amin.